berjalan bersama bergandeng. Selamat siang para pemirsa channel YouTube Gemibem yang kami kasih dalam Tuhan. Hari ini kami ada di sebuah desa yang sangat indah, yang sangat sejuk, yaitu Desa Singsingon. Di desa yang indah dan sejuk ini, kami hendak berjumpa dan bercakap-cakap dengan seorang tokoh yang ikut menghadiri persidangan sinode yang pertama pada tahun 1950. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kami memperkenalkan, inilah Bapak Julius Momongan bersama istri Ibu Vince Ratu. Bapak Julius Momongan pada 71 tahun yang lalu merupakan saksi hidup, merupakan peserta dari sidang sinode Gereja Masih Injili di Bulak Mongondo yang pertama. Karena itu kami sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan masih bisa berjumpa, dan kami akan bercakap-cakap, bertanya-tanya sekitar pelaksanaan sidang sinode yang pertama itu dengan Bapak Julius Momongan. Selamat siang Pak Julius. Apa kabar, sehat Pak Julius? Pak Julius sehat? Ya, puji Tuhan. Pak Julius, ini kami dari tim multimedia Gemibem ingin bertanya tentang pelaksanaan sidang sinode pertama. Apa yang Pak Julius ingat? Itu di backing di mana Pak Julius? Di kantor sinode sekarang Di Kota Mobagu. Ya, Kota Di Kota Mobagu. Pak Julius kira-kira ingat berapa banyak peserta yang ada ikut sidang sinode waktu itu? Waktu itu cuma kebetulan orang ada beberapa bilang dapat panggilnya, tapi memang perlu waktu itu ada keperluan sedikit sama. Yang ada ikut pertemuan itu yang ikut sidang? Boleh 40-an, 50-an orang? Nggak sampai? Oh iya. Oh Pak, waktu sidang waktu itu DP suasana bagaimana? Apakah tenang-tenang saja atau ada orang-orang yang suka bertanya-tanya, ada yang orang suka-suka tenang-tenang dan biasa-biasa? Apa ada yang Opak masih ingat? Apa tuh keputusan-keputusan penting yang hasil sidang sinode pertama itu kira-kira? Ada yang Opak masih ingat? Ya sudah. Oh, mulai lupa Kang. Iya. Kan Opak tahu ada keputusan-keputusan Kang waktu itu Kang. Iya. Opak, waktu mau pergi sidang dari jemaat sini, bagaimana DP cara penentuan peserta sidang? Opak ditunjuk, dapat suruh, atau dapat undang dari kota, atau bagaimana? Diundang atau dapat tunjuk Opak? Waktu Opak mau pergi dari sini, ditunjuk oleh pimpinan di sini atau? Ya, udah ditunjuk dari orang ketua dulu. Ketua jemaat. Ya, ketua jemaat. Bapak Momongan. Omongan bro. Oh, ditunjuk Kang. Ya. Mewakili jemaat Singsingon. Ya. Coba Opak cerita tentang pengalaman ada ikut sidang. Aduh, kami mau mengukur lagi itu waktu itu soalnya enggak. Jadi dari sini Opak ke sana jalan kaki. Boleh berapa lama ada jalan kaki dari Singsingon sampai kota? Perjalanan di sini sampai kota 17 kilo tuh. 17 kilo. Boleh setengah hari itu. Belum sampai karena masih berjalan cepat karena Masih muda.
masih muda. Ya, Waktu itu opa nyandak pergi sendiri toh, ada tamang. ada sama. Mar opa so lupa sapa-sapa dorang. Jadi pakai bom. Bil Momongan. Bil Momongan. Iya, Jadi abah tamang dengan opa, Om Bil Momongan. iya. Bil Momongan. Ada orang yang tua kata pakai cabak. Berapa hari opa? Opa masih ingat berapa hari itu sidang? Karena lama, cuma pulang 2 hari orang. Oh, opa cuma pergi hari itu, pulang hari itu? Ya, Oh, nyandak ikut tuh nyanda. beberapa hari itu. Ya, nyanda. Opa ingat nggak waktu itu masih ada pendeta-pendeta Belanda? Kalau waktu Belanda ada bir, Lebih. Langvel. Oh, pendeta-pendeta dari Belanda. Ya, Ada lagi yang opa mau suka cerita tentang pengalaman ikut sidang? Dapat ku dapat yang sapa-sapa saja di sana. Yang opa masih ingat tuh pendeta-pendeta mungkin. kalau pendeta-pendeta apa saya yang tua itu lebih muda lagi dari pendeta kalau kita pertama. Ada kakak adik orang tua. Ini pendeta ini dia. Yang muda yang sempat datang sini. Oke. Ya. Bapak Ibu Saudara, itulah beberapa kisah dari orang tua kita, Bapak Julius Momongan. Kita harus mengerti tentu Bapak Julius pada tanggal 29 Juni yang lalu oleh Tuhan telah ditambahkan usia sehingga membilang usia yang ke-92 tahun. Jadi usia yang sangat luar biasa, tapi kita bersyukur di usia yang ke-92 tahun ini Bapak Julius masih sehat, masih bisa menerima kami untuk mengadakan percakapan dengan beliau sehubungan dengan pengalaman beliau mengikuti sidang sinode pertama di tahun 1950. Jadi kalau sekarang Pak Julius 92 tahun, berarti pada tahun 50 beliau baru berusia berapa waktu itu? 21 tahun. Jadi luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara, saat ini juga kami bersama dengan salah seorang pendeta Kebibem, seorang pakar sejarah gereja, dan nanti kita akan juga mendengarkan beberapa penjelasan beliau menyangkut sidang sinode pertama. Beliau nanti akan memberikan wawasan kepada kita sekitar pelaksanaan sidang sinode pertama, tentu untuk dalam rangka melengkapi dan memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Julius Momongan tadi. Pak Pendeta, kiranya dapat memberikan beberapa informasi kepada kami, wawasan tentang pelaksanaan sidang sinode pertama, dia pelaksanaannya mulai kapan, siapa saja pesertanya, dan hal-hal yang penting yang perlu diinformasikan untuk diketahui oleh seluruh warga Gemibem. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih atas kesempatan ini. Sidang sinode yang pertama tahun 1950 dilaksanakan tanggal 27 Juni sampai 30. Yang hadir pada waktu itu ada pengurus Gemibem. Jadi di sekitar tahun 1940 yang mengelola pelayanan di Gemibem itulah pengurus Gemibem. Di tahun 1950 pengurus Gemibem diketuai oleh Pendeta Elforus Tampemawa. Beliau yang memimpin rapat pada pembukaan pertama. Dan ketika telah dipilih badan pengurus sinode yang baru yang terpilih, maka
pimpinan selanjutnya sudah dipimpin oleh Ketua Sinode terpilih, yaitu Pendeta Peter Mau Kolopita. Juga hadir yang disebut protosinode. Protosinode itu ada 7 orang, diketuai oleh Pendeta Langeveld. Anggota-anggota antara lain Pendeta Tampamawa, Guru Mamesa, waktu itu Ketua Jemaat Kota Mobagu, Guru M. Simbala, waktu itu Ketua Jemaat Pontodon, dan beberapa orang yang lain. Keseluruhan peserta sidang sinode itu tidak mencapai 30 orang. Tapi suasana persidangan dapat dikatakan begitu mencengangkan. Sebab ini peristiwa pertama di mana Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo mengambil sikap berdiri sendiri selaku gereja, lepas dari badan sending. Sebenarnya dari dokumen-dokumen yang ada, di tahun 1940 sudah ada pertemuan sinode yang dilaksanakan di Kota Mobagu. Demikian juga pada bulan April tahun 1941 sudah ada pertemuan sinode kedua juga di Kota Mobagu. Tapi itu pertemuan dan bukan sidang. Pertemuan itu hanya dalam rangka memutuskan beberapa hal terkait dengan pengajaran dan langkah-langkah yang perlu diambil sehubungan dengan penataan keuangan. Sidang sinode tahun 1950 terpilih pada tanggal 27 Juni badan pengurus. Namanya waktu itu badan pengurus sinode. Baru di tahun 1952 ketika dilaksanakan sidang di Mariri, kata pengurus diganti dengan pekerja. Jadi berubah nama badan pengurus sinode menjadi badan pekerja sinode. Tapi karena serah terima dari badan sending ke pimpinan terpilih baru dilaksanakan pada tanggal 28 Juni. Itulah sebabnya tanggal 28 Juni ditetapkan sebagai hari berdirinya Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 30-an wilayah pelayanan Gemibem sudah dibahagi dalam 6 klasis, yaitu klasis Bolaang, klasis Buroko, klasis Kota Mobagu, klasis Popo, klasis Dumoga, dan klasis Kota Bunan. Jadi Bapak Julius Momongan hadir mewakili klasis Popo. Dan peserta yang hadir di sidang sinode satu klasis cuma 3 orang, yaitu ketua klasisnya, 1 orang guru jamaat, dan 1 orang penatua. Jadi dengan demikian 18 utusan klasis ditambah dengan 7 dari protosinode dan 5 orang dari pengurus Gemibem. Mereka itu cuma ada juga yang sudah rangkap. Dia ketua klasis, dia pengurus sinode, atau dia ketua klasis,
dia protosinode. Protosinode ini disebut begitu. Jadi sebelum sinode, tugas dari protosinode yaitu mempersiapkan tata gereja. Ketika tata gereja itu dipersiapkan 1 tahun rampung, diputuskanlah untuk diadakan sidang sinode. Demikian, dan akhirnya saya, Pendeta Stanley Kalalo, bersama kru, kameramen, saudara Alan Setiawan dan saudara Adi Sameh, menyampaikan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan saat ini sudah menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.